Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih dan Pemurah, kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, bersyukur, berterima kasih kepadamu, karena di pagi hari perhentian-Mu ini, kami sudah boleh bangun dari tidur kami, dan saat ini sudah mempersiapkan diri untuk beribadah bersama-sama jemaat-Mu GKO Bintaro Jaya. Persiapkanlah hati kami ya Tuhan. Fokuskan pikiran kami hanya padamu. Kami mohon pula Roh-Mu yang kudus mengurapi para pelayan-Mu yang bertugas. Gembala Sidang Ibu Pendeta Iren Tetelepta, pelayan liturgi Penatua Sutanto, pelayan persembahan Penatua Esther Hasan, pembacaan firman Tuhan Ibu Elita Sagala, pemusik dan kantoria, dan semua anak-anak-Mu yang mendukung jalannya ibadah pagi ini. Peralatan online yang dipakai, biarlah dari awal, pertengahan, hingga akhir daripada ibadah ini boleh berlangsung di dalam jamahan tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, ya Bapa kami yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Kembali kita akan mengucap syukur pagi hari ini karena kita boleh beribadah bersama, juga secara khusus untuk merayakan ulang tahun Sinode GKO Gereja Kristen Ekumene di Indonesia yang ke-41. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati, jiwa, roh, tubuh, pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, kami bersyukur karena Sinode GKO merayakan ulang tahun ke-41. Bersyukur untuk pimpinan Tuhan selama ini. Bersyukur untuk karya Tuhan yang memakai GKO untuk memberitakan karya besarnya di muka bumi ini. Ada suka, ada duka, ada kekurangan, ada kecukupan, ada kelemahan, ada kekuatan, ada marah, ada damai, ada doa yang terjawab, ada juga yang belum terjawab. Namun kami terus berpengharapan kepadamu. Di antara kami ada jemaat-jemaat Tuhan, majelis-majelis dan pelayan-pelayan Tuhan yang masih bisa hadir beribadah, namun ada yang sudah pergi ke pangkuan Bapa di sorga. Untuk itu semua kami mengucap syukur. Ada yang sebagai perintis, pembuka jalan di awal-awal pelayanan GKO yang menjadi kegerakan untuk berdirinya GKO. Ada yang baru datang di tahun kedua, 5, 10, 15, 20, 30, bahkan sampai tahun ke-41. Bahkan telah beranak cucu. Kami bersyukur untuk semuanya itu, sebab Engkau terus memelihara kami. Dari tahun ke tahun, dari periode lepas periode, pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Ada jemaat yang baru bertumbuh, menanam, dan berbuah. Kami menyerami dan memeliharanya dalam cinta kasih Allah. Ya Allah, Engkaulah, ya, kami bersyukur sebab Engkaulah yang telah memberi pertumbuhan itu sehingga telah bertumbuh di tanah GKO, di tanah Jawa, tanah Sumatera, tanah Papua, tanah Kalimantan dengan bertambahnya pos-pos yang bertambah seperti di Bali, NTT, dan lain-lain. Dan kami yakin akan bertumbuh seperti jamur ada di mana-mana karena Engkaulah yang memberikan pertumbuhan kepada kami. Tuhan, kami sadar bahwa 41 tahun sudah Engkau membentuk kami. Namun kami terkadang masih seperti kanak-kanak yang selalu membutuhkan asupan susu. Ajarlah kami bertumbuh menuju kedewasaan dan kesempurnaan bersama Kristus.
Jemaat kita mengajikan PKJ 219 di saat ini ku angkat tembang. Arahkanlah wajah-Mu kepada kami ya Tuhan, umat-Mu yang telah Kau selamatkan melalui karya-Mu yang agung dan ajaib. Sebab pertolongan kami hanyalah dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi dan segenap isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Biarlah damai sejahtera menjadi milik kami, kasih setia dari sorga yang tak pernah sirna turun atas kami. Agar kami senantiasa boleh menjadi satu di dalam iman, kasih, dan pengharapan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Turunlah atas saudara sekalian, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Bersyukurlah pada Tuhan.
Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti tertulis dalam Yohanes 15 ayat 10, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jika kamu menaati semua perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, sama seperti aku telah menaati perintah Bapa dan tinggal di dalam kasihnya." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menaikkan mazmur puji-pujian kita. Haleluya, pujilah Allah di tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Hari ini, di usia kami yang ke-41, kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kami bersyukur dan menyerukan namamu, menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib seumur hidup kami. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada sesuatu perkara dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Markus 11 ayat 24-25. Jemaat dipersilakan untuk berdoa secara pribadi sebelum kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih atas semua berkat-Mu, bimbingan dan perlindungan-Mu, juga terutama untuk kasih-Mu yang begitu besar terhadap kami semua umat-Mu yang telah Kau pilih sejak semula dan Kau tentukan dan Kau panggil untuk boleh menjadi umat-Mu, Bapa. Terima kasih atas semua berkat-Mu. Ampunilah dosa-dosa kesalahan-kesalahan pelanggaran kami Bapa, karena kami tidak menyadari betapa itu menyakitkan hati-Mu Bapa. Mampukan kami untuk menyadarinya dan tidak mengulanginya lagi Bapa. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati persekutuan dengan-Mu dalam kasih-Mu ya Bapa. Sehingga kami boleh menuruti perintah-perintah-Mu dan juga firman-Mu dan hukum-hukum-Mu dengan penuh sukacita, penuh kerelaan, bukan karena rasa takut ataupun juga keterpaksaan, tapi kami melakukannya karena kami menyadari betapa besar kasih-Mu terhadap kami, sehingga kami juga boleh mengucap syukur atas segala sesuatunya dan juga melakukan hal-hal yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Pimpin kami semua ya Bapak, para jemaat-Mu terutama di GKO Bintaro Jaya dan juga di GKO secara sinodal Bapak, untuk terus selalu mengucap syukur peka adalah pimpinan Roh-Mu yang kudus, mengerti kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami hanya melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu, dan kami pun juga boleh menjadi pernyataan Kristus di dalam kehidupan kami sehari-hari, di mana Yesus Kristus adalah kepala gereja kami yang dinyatakan melalui keberadaan kami di dunia ini, yang semuanya untuk kemuliaan-Mu saja Bapa. Jadilah seturut kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa, memohon, mengucap syukur dan menyambut berkat-Mu. Amin. Saya mengundang jemaat untuk berdiri dan bersama-sama kita akan mendengarkan berita anugerah Tuhan. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 yang merupakan berita anugerah Tuhan pagi hari ini berbunyi demikian. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah sabda Allah. Amin. Jemaat yang kekasih, dengarlah amanat hidup baru yang tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 seperti berikut.
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita menyanyi dari PKJ 244, bait yang 1 ke 2, sejenak aku menoleh. Jemaat kami undang berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucap bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan kita merenungkan firman Tuhan. Mari saudara kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal yang memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur secara khusus ya Tuhan di hari ini bersama dengan seluruh keluarga besar Sinode GKO. Kami bersyukur atas pertambahan setahun usia yang Tuhan berikan bagi kami. Dan di dalam ibadah syukur kami pagi hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah oleh kuasa Roh Kudus, kami dimampukan untuk mengerti dengan baik apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu pagi hari ini bagi setiap kami. Untuk itu ya Bapa, berbicaralah kepada kami saat ini, karena kami telah siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan menyertai saudara. Amin. Pembacaan kita hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menurut perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya
untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tanggal 29 Juli kemarin, Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO memasuki usia yang ke-41 tahun. Dan secara khusus hari ini, dalam semua ibadah minggu, di semua jemaat lokal yang berada dalam naungan Sinode GKO, kita melakukan ibadah ucapan syukur untuk HUT Sinode GKO yang ke-41 tahun. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita semua percaya bahwa kalau GKO gereja ada sampai hari ini, itu semua terjadi karena kemurahan dan penyertaan Tuhan. Dan kita juga meyakini bahwa gereja adalah representasi atau perwakilan perbuatan Allah di dalam kehidupan dunia ini. Bahkan bisa dikatakan adalah gereja melambangkan kehadiran kerajaan Allah dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena itu bisa dikatakan gereja bukan sekedar kumpulan orang-orang yang datang untuk beribadah bersama, mendengarkan firman Tuhan, melakukan kegiatan-kegiatan rohani secara bersama-sama, tetapi gereja sesungguhnya adalah kumpulan orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan secara khusus juga hidup bersumber kepada Allah dan hidup berdasarkan nilai-nilai ilahi yang ada di dalam firman Tuhan. Dan harapannya melalui kehidupan yang benar, hidup kita atau gereja itu berdampak bagi kehidupan masyarakat di mana ia ada. Nah saudara, untuk mewujudkan hal ini tidak mudah. Karena di dalam gereja itu sendiri, kita terdiri dari orang-orang dengan berbagai latar belakang. Apalagi kalau kita lihat GKO ya, karena GKO bukan gereja suku, sehingga kita beragam latar belakang, suku, budaya, bahkan gaya hidup, kebiasaan-kebiasaan. Dan itu memang tidak mudah bagi kita untuk bisa hidup bersama dalam wadah gereja ini. Tetapi satu hal yang sampai hari ini saya percaya mengikat kita dalam satu ikatan kasih keluarga besar GKO adalah ketika kita berkomitmen hidup berdasarkan, berlandaskan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah nilai yang mampu mengikat kita, membawa kita untuk ada dalam satu keputusan bersama, gaya hidup yang benar, dan secara khusus juga firman Tuhan menuntun kita untuk belajar meneladani kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini dalam perayaan HUT Sinode GKO yang ke-41 tahun, kita akan membahas firman Tuhan dengan tema tidak ada lagi hamba tetapi sahabat. Nah, tentunya tema ini diangkat dari bagian perikop pembacaan kita tadi, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam ayat yang pasal 15 ayat yang ke-15, ketika Yesus katakan, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat Tuhan Yesus ini dikatakan kepada para murid sebelum ia menjalani Via Dolorosa atau jalan penderitaan, sesaat sebelum Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya. Dan sebuah pesan yang sangat penting bagi para murid
Melalui perkataan ini, Yesus ingin menyampaikan agar bagaimana murid-murid menyadari, bagaimana mereka mengetahui kualitas hubungan yang sedang dibangun antara Yesus dengan mereka. Karena kalau kita lihat dalam pasal yang sama, pasal 15 ayat sebelumnya, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat 8, Yesus menceritakan atau memberikan gambaran tentang bagaimana hubungan Kristus dengan muridnya melalui perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Kisah ini, pokok anggur yang benar, menggambarkan hal yang paling mendasar dalam sebuah hubungan, yaitu ketika kita sebagai ranting dan Yesus sebagai pokok anggur itu ada dalam sebuah ikatan yang kuat. Ranting, dikatakan ranting tidak akan berbuah kalau tidak melekat pada pokok anggur. Bahkan dikatakan ranting tidak bisa berbuah dengan sendirinya. Saudara, perumpamaan ini hendak menjelaskan, memberikan gambaran kepada kita bahwa sebagai manusia, secara khusus sebagai murid Tuhan, kita tidak bisa hidup tanpa bersumber kepada Allah. Nah, setelah menjelaskan bagian ini, kemudian Yesus masuk dalam penjelasan yang lebih dalam dengan mengatakan bahwa kamu bukan lagi hamba, tapi kamu adalah sahabat. Nah, kalau tadi penjelasan pokok anggur menggambarkan sebuah ketergantungan penuh antara kita sebagai murid dan Yesus sebagai pokok anggur, atau antara kita manusia dengan Allah, maka perikop pembacaan kita pada bagian ini, Yesus hendak menjelaskan kamu bukan lagi hamba tetapi sahabat. Itu memberi sebuah gambaran kepada kita bahwa hubungan yang dibangun tidak lagi bersifat sebuah kebergantungan yang biasa-biasa saja. Tapi kamu bukan lagi hamba tetapi sahabat, memberi gambaran bahwa ada kualitas hubungan yang semakin meningkat. Dari yang tadi hanya bergantung menjadi sebuah keintiman yang lebih mendalam yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan hubungan antara kita dengan Tuhan. Karena saudara, yang disebut hamba, dia tidak akan bisa menentukan, dia tidak dapat menentukan masa depannya sendiri. Sebagai hamba, dia tidak tahu apa yang dilakukan, apa yang diinginkan secara terdalam oleh tuannya. Tetapi sebagai sahabat, level ini memiliki tingkat hubungan yang makin tinggi dan makin mendalam. Lalu apakah dengan demikian dikatakan ketika kita sudah disebut sebagai sahabat Allah, maka kita bukan lagi hamba Allah? Tidak demikian, saudara. Karena saudara, sampai kapanpun kita adalah hamba Allah. Paulus katakan, aku adalah hamba Allah. Kamu adalah hamba Allah. Kamu adalah hamba kebenaran. Artinya, status kita sebagai seorang hamba itu tidak hilang, tetapi itu harus diikuti dengan sebuah tingkat hubungan yang semakin mendalam, semakin intim dengan Tuhan, yaitu sebagai seorang sahabat. Saudara, saya kira kalau sebut sahabat, maka saudara dan saya akan sangat mengerti apa maksudnya. Karena juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita punya sahabat, kita punya orang-orang yang begitu dekat dengan kita, yang mereka begitu tahu apa yang menjadi bagian-bagian kehidupan kita, yang itu tidak menjadi konsumsi banyak orang. Tetapi itu hanya menjadi bagian dari orang yang sangat mengenal kita, yang kita sebut sebagai sahabat. Nah saudara, Yesus menyebut kita sebagai sahabat. Kamu adalah sahabatku. Nah kalau kita sudah menyadari bahwa kita adalah sahabat Allah, maka tidak hanya yang Tuhan inginkan adalah sebuah hubungan yang sangat mendalam, tetapi sebagai seorang sahabat, hal kedua yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kita punya tanggung jawab yang tinggi sebagai sahabat Kristus. Kita lihat dalam ayat yang ke-14, Yesus katakan demikian, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Artinya saudara, bagian ini mau jelaskan kepada kita,
kalau kita menyadari bahwa kita adalah sahabat Allah, maka ada tanggung jawab yang tinggi, yang dalam yang harus kita lakukan, yaitu dikatakan kita melakukan perintah-perintah Allah. Kalau dalam bahasa aslinya itu tidak hanya dikatakan perintah, tetapi perintah-perintah Allah. Dan kalau kita baca dalam Alkitab, saudara, kita bisa menemukan ada banyak perintah-perintah Tuhan yang tertulis di sana. Dan salah satunya ada dalam perikop pembacaan kita tadi. Kita lihat kembali ayat yang ke-12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Artinya saudara, sebagai sahabat Allah, sebagai sahabat Tuhan Yesus Kristus, ada satu tanggung jawab yang mendalam, tanggung jawab yang tinggi yang harus kita lakukan adalah kita hidup saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Artinya yang terjadi, standar kasih yang kita pakai adalah standar kasih yang telah Tuhan teladankan kepada kita. Kasih Kristus kepada kita adalah kasih tanpa syarat. Kasih Kristus kepada kita adalah kasih yang mau berkorban. Bahkan Yesus katakan sebagai sahabat, tandanya adalah dia mau mengorbankan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara tahu artinya nyawa? Nyawa itu adalah pintu terakhir dari apa yang kita miliki. Dan sebagai sahabat, itu sampai pada tingkat itu, kita bisa melakukannya sebagai bentuk respon kita, tanggung jawab kita yang tinggi dalam proses kita menuruti perintah-perintah Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, seseorang yang menjadi sahabat Allah, ya, ketika bagian ini saling mengasihi menjadi bagian dari tanggung jawab yang harus dilakukan, maka satu hal yang bisa saya katakan, seseorang yang menjadi sahabat Allah, yang bertanggung jawab membangun keintiman hubungan dengan Allah, dia pun juga akan bisa bersahabat dengan sesamanya. Saya ulangi saudara, seseorang yang bersahabat dengan Allah, dia juga akan mampu bersahabat baik dengan sesamanya. Menerima keberadaan orang lain seperti Allah menerima keberadaan kita. Di samping itu saudara, kalau kita bicara tentang tanggung jawab yang tinggi, yaitu yang berkaitan dengan perintah Tuhan, Tuhan juga memerintahkan kita. Kalau kita baca dalam Alkitab, ada banyak perintah Tuhan. Salah satunya Tuhan katakan, kamu harus pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Artinya Tuhan menginginkan kita bagaimana sebagai sahabat Allah, hidup kita berdampak baik. Ketika kita meneladani gaya hidup Kristus, karakter Kristus, hidup kita harus berdampak baik dan benar bagi kehidupan orang lain. Ya, kita menjadi saluran berkat, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena kita adalah sahabat-sahabat Allah. Dan hal yang berikutnya saudara, di samping dua hal pertama tadi, Yesus menginginkan bagaimana kita punya hubungan yang intim dan yang mendalam, kita punya tanggung jawab yang tinggi, maka sebagai seorang sahabat juga Tuhan menginginkan kita punya tingkat pengetahuan yang tinggi, kita memasuki rahasia yang terdalam sebagai seorang sahabatnya Allah. Kita tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan. Mari kita baca ayat yang ke-15 tadi. Di sana dikatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saudara, sebagai sahabat Yesus, sebagai seorang sahabat, Tuhan Yesus telah memberitahukan kepada kita semua yang menjadi rahasia Bapa, semua yang menjadi isi hati Bapa. Dan seorang hamba, kalau status kita hamba, kita tidak akan bisa sampai pada level itu, ya. Karena dikatakan hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Tapi karena kita adalah sahabat, ya, maka Tuhan memberitahukan
apa yang menjadi isi hatinya bagi kehidupan kita. Dan saudara, kita tahu isi hati Tuhan itu sudah kita baca, kita bisa melihat dengan jelas dalam apa yang dituliskan. Semua rahasia kerajaan Allah itu tertuliskan di dalam Alkitab. Maka firman Tuhan mengingatkan kita pada bagian ketiga ini, ketika kita menjadi sahabat Allah dan ketika kita diminta untuk punya pengetahuan yang lebih mendalam tentang isi hati Tuhan, maka yang Tuhan inginkan adalah jangan pernah kita berhenti untuk menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan ketika saudara kita mengetahui apa yang menjadi isi hati Tuhan ya bagi kehidupan kita, maka kita percaya bahwa kita akan tahu apa yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita selama Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kita secara pribadi, bahkan juga dalam kehidupan kita bergereja. Saudara, menjadi sahabat Allah ya, mengetahui isi hati Tuhan melalui firman-Nya, itu tidak membuat kita lebih baik, lebih hebat daripada orang lain. Menjadi sahabat Allah itu selebihnya, bahkan seharusnya membuat kita semakin menyadari siapa kita di hadapan Tuhan, dan semakin mendorong kita untuk meneladani teladan Kristus semasa hidupnya sebagai manusia. Allah di dalam Yesus Kristus juga memberikan teladan kehidupan yang itu menjadi bagian dari gaya hidup kita sebagai sahabat Allah. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur atas pertambahan setahun usia Gereja Tuhan Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia. Dan hari ini pun firman Tuhan mengajak kita semua untuk berefleksi bersama dalam seluruh perjalanan kehidupan kita sebagai gereja. Sudahkah GKO, sudahkah gereja Tuhan yang kita cintai ini benar-benar menjadi sahabatnya Allah? Sudahkah kita bersama-sama, baik gereja secara organisasi, gereja secara organisme di mana kita ada di dalamnya, sudahkah kita juga memiliki tanggung jawab yang tinggi untuk melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam seluruh keberadaan hidup kita? Dan kalau kita menyebut diri kita sebagai sahabat Allah, sudahkah kita mempunyai pengetahuan yang benar tentang isi hati Tuhan melalui kehendak-Nya yang tertulis di dalam Alkitab? Sehingga saudara, kita ada di tengah dunia ini 41 tahun GKO ada. Biarlah itu menjadi representasi kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini, sehingga melalui kehidupan saudara dan saya sebagai anggota kerajaan Allah, sebagai bagian dari warga gereja Tuhan, kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Selamat ulang tahun untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan pagi hari ini. Kami bersyukur bahwa kami disebut sebagai sahabat-sahabat Allah. Maka biarlah Tuhan, dalam perjalanan hidup kami tetap mengambil keputusan untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kami punya tanggung jawab yang tinggi untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan terlebih daripada itu, kami mau terus belajar mengetahui apa yang menjadi isi hati Tuhan, sehingga semua yang kami kerjakan itu datang dari apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Meteraikan firman ini dalam hati setiap kami yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyatukan hati kita dan menghampiri Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan Roh Allah yang kami percaya menyertai kami, dan yang kami juga imani menuntun kami sampai dengan hari ini, untuk bagaimana kami hidup benar di hadapan Tuhan, menurut apa yang Tuhan kehendaki melalui firman Tuhan. Dan pagi hari ini ya Bapa, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk bagaimana kami membangun keintiman hubungan kami dengan Tuhan, di mana ada tanggung jawab yang mendalam yang harus kami kerjakan, dan juga kami harus belajar untuk mengetahui apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui firman Tuhan setiap saat di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, secara khusus di hari ini ya Bapa, bersama dengan semua saudara kami yang ada di bawah naungan Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO secara sinodal ya Tuhan. Kami bersyukur untuk tanggal 29 Juli yang sudah kami lewati. Tuhan telah menambahkan setahun usia bagi kehidupan Sinode GKO. Kami memasuki usia yang ke-41 tahun. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu bagi gereja-Mu sampai dengan hari ini. Kami tetap mengimani dan percaya bahwa Engkaulah kepala gereja kami. Maka biarlah di dalam perjalanan kami sebagai gereja-Mu, kami hanya melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami bergereja. Kehidupan kami memiliki dampak bagi kehidupan orang lain, masyarakat di mana kami ada, bahkan juga berdampak bagi bangsa dan negara kami. Pagi hari ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin kami yang duduk dalam kemajelisan sinode. Mari Tuhan Engkau berkati dengan semua jajaran yang ada. Kami percaya bahwa hikmat Tuhan ada pada para pelayan Tuhan yang dipercayakan untuk duduk sebagai majelis sinode, sehingga apapun yang mereka boleh kerjakan, rancangkan, mereka putuskan, biarlah segala sesuatu itu datang dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan majelis sinode dengan keluarga mereka masing-masing ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan semua hamba Tuhan, para pendeta, para pelayan, penginjil, baik sebagai gembala sidang ataupun pendeta non-gembala sidang. Mereka juga dalam tugas tanggung jawab, biarlah Tuhan berikan hikmat. Kami juga berdoa bagi para pendeta emeritus, juga Tuhan berikan kekuatan kesehatan agar mereka boleh terus menyampaikan isi hati Tuhan, hanya menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan di dalam kehidupan umat Tuhan. Kami serahkan seluruh hamba Tuhan, mulai dari Sumatera sampai ke Papua, ke tanah Papua. Semuanya ada dalam penyertaan Tuhan, baik para pendeta, para hamba Tuhan dengan keluarga mereka masing-masing. Semua penatua, majelis gereja, mari Tuhan juga Engkau berkati, berikan hikmat bagi setiap gereja-gereja lokal yang ada, agar kami pun berjalan bersama-sama, bergerak bersama dalam satu arak-arakan untuk mempermuliakan nama Tuhan, sehingga melalui kehidupan para pelayan, kami menjadi pelaksana pertama firman Tuhan, agar ada impartasi kasih karunia Allah yang mengalir dalam kehidupan umat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami layani. Kami juga teringat ya Tuhan, keluarga dari para pelayan Tuhan yang Tuhan telah panggil kembali ke pangkuan Bapa di surga. Keluarga-keluarga yang ditinggalkan dari hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang telah berpulang. Kami serahkan hidup mereka sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari Bapa, Engkau Allah yang berkarya dalam kehidupan keluarga-keluarga hamba Tuhan, dan biarlah mereka pun tetap mempermuliakan Tuhan, memberitakan isi hati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan kepada banyak orang. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk menyerahkan semua jemaat lokal yang ada di bawah naungan Sinode Gereja Tuhan GKO. Mari Tuhan Engkau juga ada bersama-sama dengan kami untuk kami melakukan perkara-perkara ajaib di dalam kuasa kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus juga Tuhan bagi Gereja Tuhan GKO Bintaro Jaya. Kami mau mendoakan secara khusus pagi hari ini ya Tuhan, bagi kegiatan-kegiatan yang masih berlangsung secara online. Mari Tuhan berkati para pelayan yang telah Tuhan pilih untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan hanyalah isi hati Tuhan yang Tuhan menyatakan untuk kami bertumbuh di dalam pengetahuan yang lebih mendalam akan rahasia-rahasia kerajaan Allah
yang itu menjadi kekuatan bagi kami untuk kami bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang terus bergumul dengan kelemahan tubuh jasmani. Kami berdoa untuk Ibu Alida Simanjuntak, Ibu Hildaria Lubis, Ibu Wati Salim, Bapak Budiono Salim, Bapak Eliams Ilintutu, Ibu Mary Tanjaya, Bapak Burhard, Ibu Christine Hutagalung Borutobing, Bapak Peter Simanjuntak, Ibu Eriwana, Ibu Tiurlan Tambunan, Ibu Pendeta Carolina Lopulalang, dan Bapak Jimmy Sitompul. Juga mereka yang masih berada dalam proses pemulihan, Ibu Irwanti Karsidi, Ibu Albertina Penturi, Ibu Melania Yeni Wuryaningrum Borumarbun, Ibu Rosdiana Sianipar, Ibu Christine Laiskodat Suwatan, Om Alisa Rajalado, Bapak Maruli Tua Sagala, Diaken Linda, Ibu Linda Simatau, Ibu Norlan Simbolon, dan anak terkasih Okta Panjaitan. Tuhan berkati mereka yang terus bergumul dengan kelemahan tubuh jasmani. Kami percaya bahwa kuasa kasih Tuhan menaungi mereka, sehingga dalam perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan, biarlah mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan dan mengimani bahwa mereka sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami juga bersyukur ya Tuhan, bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami berdoa secara khusus untuk Saudari Angela Irena Situmorang, Bapak Benjamin Simon Mahulete, Saudara Martin Simamora, Saudara Kevin Pardomuan Simanjuntak, Bapak Joel Dasan Laiskodat, Ibu Marlina Siringoringo, Bapak Juli Karsidi, Ibu Elizabeth Rini, Ibu Tiurma Yulianita Siringoringo, Ibu Irinia Susanti Simbolon, Ibu Merisa Maria Pinam, Bapak Teddy Kusdia, Ibu Pinkan Sitorus, Saudara Tigor Simanjuntak, Adik Gustin Daniel Tambunan, Saudara Hotua Simamora, dan adik Reinar Adriel Siahaimole. Tuhan berkati mereka yang bersuka cita karena pertambahan setahun usia di minggu ini. Biarlah ada syukur yang dinaikkan kepada Tuhan, dan mereka menyadari bahwa Tuhan masih berikan kesempatan bagi mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mendoakan bangsa dan negara kami dengan segala situasi yang masih kami hadapi karena pandemi COVID-19 sampai dengan hari ini. Ajarkan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat terhadap aturan-aturan pemerintah. Berkati pemerintah kami dari yang tingkat tertinggi presiden, wakil presiden sampai ke jajaran yang paling rendah sekalipun. Berkati mereka ya Bapa, agar segala keputusan kebijakan yang diambil hanya untuk pemulihan bangsa dan negara kami. Bahkan mereka yang terus berjuang untuk meredakan pandemi COVID-19, baik TNI, Polri maupun para medis, Tuhan bersama dengan keluarga mereka kami berdoa, berkati mereka ya Bapa, agar dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka, perlindungan Tuhan nyata dalam hidup mereka. Ini menjadi doa kami pagi hari ini ya Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa. Lalu dalam kehidupan kami menyadari sungguh ada banyak hal-hal yang kami buat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami masih melakukan dosa, Tuhan ampuni kami. Dan doa ini kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kita sambil mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 9-10 berbunyi demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan,
di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Marilah kita memuji Tuhan dari NKB 199. Jemaat, marilah kita berdiri dan mengucap syukur untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala berkat-Mu yang memampukan kami memberikan persembahan ini. Terimalah persembahan ini yang semuanya berasal daripada-Mu. Pakailah sebagai alat untuk menggenapi rencana-Mu dalam mewujudkan dan memberitakan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mohon perhatiannya untuk beberapa pokok warta jemaat. Kegiatan kategorial dan non-kategorial masih dilakukan secara online dengan teknologi komunikasi dan masih dilakukan dari rumah masing-masing. Senin 3 Agustus 2020, doa setiap Senin, mulai pukul 19.30, pelayan firman Pendeta Irene M. Tetelepta. Selasa 4 Agustus 2020, persiapan majelis, mulai pukul 19.30, pelayan firman Penatua Flora Panggabean. Rabu 5 Agustus 2020, kebaktian Pelpri, mulai pukul 19.30, pelayan firman Pendeta Hermanus Laelu. Jumat 31 Juli 2020, kebaktian PW, mulai pukul 17, pelayan firman Pendeta Irene M. Tetelepta. Minggu 2 Agustus 2020, kebaktian pemuda, pelayan firman Penatua Robert Hutagalung. Semua ibadah dilakukan dari rumah masing-masing. Ucapan selamat berbahagia. Majelis dan seluruh jemaat GKO Bintaro Jaya mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Saudari Angela Irena Situmorang, Diaken Benyamin Simon Mahulete, Saudara Martin Simamora, Saudara Kevin Pardomuan Simanjuntak, Bapak Joel Dasan Laiskodat, Ibu Marlina Siringgo-Ringgo, Diaken Juli Karsidi, Ibu Elizabeth Rini, Ibu Tiurma Yulianita Siringgo-Ringgo, Ibu Irinia Susanti Boru Simbolon, Ibu Merisa Maria Pinem, Bapak Teddy Kusdia, Ibu Pinkan Sitorus, Saudara Tigor Has Simanjuntak, Adik Gustin Daniel Tambunan, Saudara Hotua Simamora, Adik Reynat Adriel Siahai Mole. Hadiah firman Tuhan diambil dari Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati dalam memasuki usia yang baru.
Pengumuman. Persembahan dalam setiap ibadah keluarga di rumah dapat menggunakan QR Code atau melalui transfer melalui rekening bank CIMB Niaga GKO Bintaro Jaya. Seluruh jemaat GKO Bintaro Jaya dihimbau untuk taati PSBB, jalankan new normal dengan baik, memakai masker, menjaga kebersihan, dan menjaga kesehatan masing-masing anggota keluarga. Demikianlah warta jemaat untuk hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi pada kegiatan-kegiatan gerejawi yang akan datang. Tuhan Yesus sumber segala berkat menyertai dan memberkati kita semua. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, dan ingatlah firman Tuhan yang berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 58, demikian sabdanya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahteranya. Teruslah saudara bersaksi tentang Kristus melalui seluruh hidupmu. Jadilah berkat bagi sesama dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat ulang tahun untuk Sinode GKO yang ke-41 tahun. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.